Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini sharing kita bertemakan hikmat seri yang kedua. Oke. Sekarang kita mulai. Kita ayat intinya diambil dari Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, dari ayat ini itu dikontraskan antara orang bijak dengan orang tak berpengalaman, ya. Dikontraskan, jadi dia mempunyai tujuan gitu. Ya. Nah, ini orang bijak bisa melihat malapetaka terus dia bersembunyi. Tetapi kalau yang nggak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini melihat apa? Begitu kan ceritanya ya. Nah, jadi begini. Ini bukan melihat secara fisik di depan, di lorong depan 10-20 meter. Oh, ada kebakaran gitu ya. Oh, jangan kena, jangan maju, sembunyi. Nah, tapi yang nggak berpengalaman, nggak lihat apinya tuh. Jalan terus kena bakar, kan nggak seperti itu. Ya, jadi ini adalah gambaran ya, pengandaian gitu ya. Jadi bukan melihat secara fisik. Tapi ini adalah melihat secara masa depan. Orang bijak bisa melihat masa depan. Nah, untuk sampai kepada malapetaka, itu diperlukan syarat-syarat. Sampai kepada malapetaka. Nah, orang bijak itu bisa melihat syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ini bakal ada malapetaka akan datang. Nah, jadi dia menghindari. Menghindar bukan sembarang menghindar, bersembunyi. Bersembunyi lebih dari menghindar. Menghindar masih bisa dikejar. Kalau bersembunyi nggak bisa dikejar, nggak ketemu. Gitu ya. Nah, ini gambaran singkatnya begitu. Nah, orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi orang nggak berpengalaman itu nggak bisa melihat di depan masa depannya kayak gimana, syarat-syaratnya nggak bisa. Jadi mereka tertipu oleh pikirannya sendiri, PHP. Dikirain ini bagus nih. Ternyata waktu dijalani kena celaka. Gitu ya. Nah, orang nggak berpengalaman itu biasanya di usia muda. Biasanya ya. Yang belum lewat di usia muda itu orang yang tak berpengalaman. Tetapi kalau orang bijak, ini nggak pandang usia. Kadang ada yang orang sudah berumur senior tapi nggak bijak, ada juga. Tapi kadang ada yang muda, bijak, ada juga gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Orang bijak, orang tak berpengalaman bagaimana kita bahas. Nah, terus melihat. Nah, ini yang paling penting itu nanti kita bahas. Melihat dan bersembunyi. Ini sangat-sangat penting. Ya. Nah, teman ingat ya, judulnya ini tentang hikmat ya. Jadi nanti yang kita bahas ke dalam itu, setelah ini itu tentang hikmat semua. Ya, cuman ayat intinya tadi, Amsal 22 ayat 3. Oke. Sekarang kita lihat. Kenapa dikatakan orang hikmat, kenapa dikatakan orang bijak bisa melihat malapetaka gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan ya sedikit. Kita lihat kenapa dikatakan orang bijak. Nah, Daniel 2 ayat 21 dikatakan begini. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dianya Tuhan ya. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nah, di sini jelas nggak sembarangan Alkitab bilang orang bijaksana bisa melihat malapetaka. Karena apa? Karena diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat itu apa? Hikmat adalah salah satunya itu adalah pengetahuan dan pengertian. Jadi yang dimaksud melihat itu adalah hikmat.
Jadi orang bijaksana itu mempunyai hikmat sehingga dia bisa melihat masa depan. Sesuai dengan judul sharing malam ini, hikmat Tuhan dapat melihat masa depan. Itu ya. Otomatis kalau Tuhan memperlihatkan masa depan berarti ada solusinya. Ada jalannya gitu ya. Oke. Sekarang kita udah tahu nih kenapa orang bijak bisa melihat. Oh, ternyata Tuhan beri hikmat. Makanya bisa melihat gitu ya. Nah, Amsal 8 ayat 12 dikatakan gini. Aku hikmat lo, hanya huruf besar lo, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan lagi. Jadi hikmat itu adalah hidup. Ya. Dan itu tadi dikatakan pengetahuan dan pengertian di Daniel. Sekarang di Amsal dikatakan kecerdasan dan pengetahuan. Ya, nah itu kebijaksanaan tuh. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai kriteria tadi, dia tidak mendapat hikmat. Tetapi kriteria tadi, pengetahuan, pengertian, kecerdasan itu bukan dari kepandaian manusia, tapi diberi oleh Tuhan. Baru itu namanya hikmat Tuhan. Ya, karena yang tahu masa depan itu cuma Tuhan. Ya, setan pun tidak tahu masa depan. Tuhan saja yang tahu masa depan. Ya, oke. Berarti siapa pribadi di balik yang bisa mengungkap malapetaka itu? Kok orang bisa melihat di depan ada malapetaka? Berarti ada vision, ada gambaran, imajinasi, sehingga tergambar itu malapetaka. Berarti ada satu pribadi yang bisa memberikan kita gambaran-gambaran, vision tentang masa depan. Nah itu, nanti kita belajar. Siapa pribadi yang mengungkap hal-hal yang akan datang itu? Sehingga diberikan dalam bentuk hikmat. Ya, tetapi ingat, tadi dibilang orang bijak diberi hikmat. Tetapi ada musuh. Amsal 11 ayat 2. Ini kita harus dengarkan. Kita harus hindari. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah ini cirinya. Mau menerima hikmat supaya jadi bijaksana, itu harus rendah hati, nggak sombong. Kebalikannya, karena di 11A-nya, 2A-nya tadi, jika keangkuhan tiba. Ya kan? Berarti orang sombong pasti tidak bisa menerima hikmat Tuhan. Hanya orang rendah hati yang bisa menerima hikmat Tuhan dan orang itu jadi bijaksana. Ketika jadi bijaksana, mata vision imajinasi dalam rohnya itu penglihatannya tajam akan masa depan. Itu malapetaka atau berkat jalannya. Itu hanya hikmat yang bisa memberikan, memberikan gambaran masa depan. Ya, di luar hikmat tidak bisa. Hikmat Tuhan ya, pasti ya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat tentang melihat. Pelan-pelan ya teman-teman ya, perhatikan. Ini melihat dulu nih. Visionnya. Petunjuk dari Tuhan, gambarannya di masa depan. Kayak gimana realita yang akan terjadi ini? Buat siapapun, buat pribadi kita, buat orang lain, buat anak, sama gitu ya. Oke. Kita baca Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang. Itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nih, masa depan tidak ada yang tahu. Jadi itu gelap.
Siapa yang bisa melihat masa depan? Hanya terang. Ketika terang itu datang, dia akan menelanjangi kegelapan itu. Sehingga menjadi nampak. Itu malapetaka atau berkat. Itu terang. Terang itu hikmat. Hikmat itu pengertian. Waktu ngerti banyak pengetahuan, minyak cadangan itu, pikiran kita jadi terang, jadi tahu. Ini nanti malapetaka atau berkat. Yang menelanjangi terang, harga mati, tidak ada selain terang. Oke, kita masuk ayat peneguhan-peneguhan. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-Mu menjadi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, tadi terang yang menelanjangi itu ada syaratnya supaya terang, yaitu firman itu tersingkap. Artinya kalau ngerti, maka dari firman ya, kalau tersingkap, kalau ngerti itu yang namanya terang, dia akan menelanjangi sehingga nampak di depan itu malapetaka atau berkat. Dan itulah pengertian, yaitu terang. Pengertian kepada orang-orang bodoh, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dulu nggak tahu, sekarang tahu. Ini orang bodoh bukan sembarang orang bodoh. Orang bodoh yang rendah hati mau belajar, maka Tuhan singkapkan, maka Tuhan berikan hikmat. Pengertian terang jadi ngerti. Jadilah orang bodoh itu bijaksana. Tetapi kalau orang bodoh yang bebal, itu dia tidak suka firman dan tidak mau dididik oleh firman. Gak merenungkan firman. Jadilah dia tetap bodoh. Gak ngerti kehendak Tuhan. Gitu ya. Gak peduli umur. Oke. Nah, 1 Korintus 2 ayat 7 dikatakan gini. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, yang tadi kita omong di atas itu yang bisa melihat, menjelaskan semua. Itu namanya hikmat Allah. Hikmat Allah itu ya terang itu. Terang itu tersingkapnya firman. Kita ngerti. Nah, itu hikmat Allah. Yang tersembunyi dan rahasia. Jadi tidak bisa kalau Tuhan tidak menyingkapkan, itu nggak jadi terang firman itu. Dan rahasia, kalau Tuhan ngomong rahasia, Tuhan yang menyembunyikan. Siapa yang bisa menggali-gali menemukan? Tidak bisa. Harus Tuhan sendiri membuka rahasia yang tersembunyi itu. Jadi yang tadi diomongin tersingkap terang, itu Tuhan yang menyingkapkan kepada orang yang rendah hati yang mau belajar. Bodoh gak masalah. Karena Mazmur 119 dikatakan, ayat 130, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bodoh bisa belajar, tapi kalau sombong itu jadi masalah. Nggak ada update, nggak ada upgrade daripada pengetahuan pengertiannya. Gitu ya. Nah, jadi melihat malapetaka. Melihat itu adalah karya hikmat di dalam diri kita. Hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Karya hikmat Allah membuat manusia itu bisa melihat masa depannya. Itu malapetaka atau berkat. Ya, tidak tergantung dari usia orang bijak. Tergantung dari hati. Ketika orang itu rendah hati, dia akan menjadi bijak dan semakin bijak kalau dia terus di posisi Maria. Duduk diam mendengarkan Tuhan, di kaki Tuhan. Dan Yosua 1 ayat 8 mendengarkan itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Dia terima hikmat. Ya. Oke. Peneguhan lagi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang dinamakan terang, telanjangi, itu kelihatan. Jalan malapetaka atau jalan berkat, kelihatan.
Oleh hikmat Allah itu jalan. Bagian dari iman itu ya, berbuah. Jadi hikmat petunjuk jalan langkah. Nah itu terang bagi jalanku, itu hikmat. Hikmat itu oleh iman ya. Keluar dari iman. Tidak bisa hikmat sendiri tanpa iman, tidak bisa. Karena yang memberi hikmat, yang menyatakan tersingkap, itu roh Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri. Nah, sudah lebih ada gambaran ya. Sekarang kita lihat. Pribadi-pribadi yang mengungkapkan masa depan itu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ya. Roh Kudus dengan jabatannya roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus kebenaran itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Memimpin itu menyingkapkan satu demi satu jalan terang tadi. Itu artinya. Jadi apa? Melihat jalan itu. Satu demi satu kita dituntun. Melalui pengertian disingkapkan rahasia yang tersembunyi. Hikmat Allah itu diberikan. Nah itu terang. Itu kebenaran, itu terang. Sampai seluruh kebenaran. Jadi nggak boleh putus. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman tidak boleh putus. Ya, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ini, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang memberikan hal-hal yang akan datang? Roh Kudus. Jadi itu di depannya ada malapetaka atau berkat. Roh Kudus yang ngasih tahu. Melalui apa? Memimpin seluruh kebenaran. Melalui roh kebenaran ya Roh Kudus tadi. Memimpinnya gimana? Menyingkapkan firman itu. Dari tidak ngerti sampai ngerti. Ketika ngerti itu terang. Dan itu terang adalah hikmat Allah. Itu langkah. Nah, jadi sekarang kita udah ngerti. Hikmat Allah itu yang mengungkapkan kejadian-kejadian yang akan datang. Malapetaka atau berkat. Itu dikatakan melihat, jadi tergambarkan di roh kita. Di imajinasi pikiran kita tergambarkan. Ya, tergambarkan itu artinya ngerti, sudah ada gambaran. Ini celaka ini. Wah, ini berkat ini. Tuhan suruh kayak gini nih. Nah, itu melihat artinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi. Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. A-nya huruf besar Tuhan ya. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Nah, tadi yang kita terangin semua hikmat Allah itu semuanya, itu namanya jalan hikmat. Jalan hikmat itu yang harus kita lalui. Jalan hikmat adalah jalan yang lurus. Tidak ada jalan lain. Selain itu tadi nggak ada jalan lain, cuma satu. Jalan hikmat namanya. Jalan hikmat, dia akan memvisualisasikan kepada kita akan datangnya seperti gini. Tapi untuk mencapai akan datang seperti ini, ada syarat-syaratnya. Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang tertulis. Itu syaratnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hal-hal yang akan datang yang kamu nanti alami, berhasil dan beruntung. Itu jalan hikmat, jalan lurus. Roh Kudus sudah ungkapkan syarat-syaratnya sampai targetnya, nyampenya hal-hal yang akan datang kamu menjadi berhasil dan beruntung. Ya, saya tambahin lagi terang. Kenapa terang itu penting? Hosea 6 ayat 5. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi.
Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Itu terang, penyingkapan, firman, pengertian, hikmat Allah. Itu hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, itu hukum. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Perkataan mulutku itu hukumku, hukum Tuhan. Tuhan sudah ngomong gak bisa dilanggar, pasti beresiko. Gak ada kembali dengan sia-sia. Entah dia memberkati atau kena kutuk. Melanggar berarti kena hukum. Taat berarti diberkati. Nah itu tadi yang kita ngomongin tadi, hikmat. Itu jalan menuju kesuksesan yang Tuhan maui akan datang kita itu kayak gimana? Itu akan digambarkan. Betapa kalau anak-anak Tuhan rugi kalau dia tidak kejar hikmat Allah. Yang tadi digambarin. Pasti nih ya. Jalan maju kena celaka. Kenapa? Kena PHP pikiran kebodohannya sendiri. Dikirainnya bagus langkahnya. Dia jalanin, gak mau denger-dengeran nama Tuhan. Gak mau cari hikmat Tuhan. Gak mau belajar firman. Gak mau merenungkan firman. Tuhan sudah ngomong gak ada. Cuman ada satu jalan. Namanya jalan hikmat. Jalan yang lurus. Hanya lewat itu aja. Dan Tuhan sudah ungkapkan masa depanmu. Roh Kudus sudah kasih tahu. Berhasil dan beruntung. Bukan malapetaka. Jadi siapa yang menyajikan gambaran akan datang, Roh Kudus kebenaran. Melalui apa? Penyingkapan-penyingkapan firman. Menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika kita ngerti, itu jadi terang. Ketika itu terang, kita bodoh jadi bijak. Tetapi dengan syarat rendah hati, jangan sombong. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang ada penggambaran-penggambaran hal-hal yang akan datang yang Tuhan sudah berikan di firman-Nya di Alkitab. Ya, berikut syarat-syaratnya gitu ya. 2 Timotius 3, 1 sampai 5. 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Tuhan ngomong nggak? Hari-hari terakhir masa yang sukar. Udah kasih tahu ke kita nih. Ya, Tuhan yang ngasih tahu loh, hikmat Tuhan ini. Jangan diremehkan. Ini Alkitab firman Tuhan. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kerasa nggak ini? Kalau kita nggak deket Tuhan, nggak di posisi Maria, kita nggak cari jalan hikmat, kita nggak terima hikmat, kita jadi ini. Ini Tuhan sudah ngomong loh, bisa ngeles nggak? Nggak bisa. Apakah semua orang Kristen yang kita tahu di gereja terlewat, terhindar dari ini? Enggak. Banyak. Orang Kristen sombong banyak enggak? Banyak. Hamba uang banyak enggak? Banyak. Tuhan sudah ngomong ini. Ini hikmat Tuhan yang ngomong. Kalau kamu lewat yang ini, malapetaka depan. Kamu masuk dalam masa yang sukar. Tuhan sudah ngomong loh ya. Masa-masa datang ya. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Yang tadi dijelaskan 2-4 itu kita simpulkan lebih menuruti hawa nafsu manusia diri sendiri. Itu tadi. Lah bayangin kalau kita nggak serius cari Tuhan, cari hikmat Tuhan. Itu 2-4 itu yaitu kita lebih menuruti hawa nafsu kita sendiri daripada menuruti Allah. Apa itu menuruti Allah? Ya tadi hukum-hukumnya, ya tadi jalannya, ya tadi hikmatnya itu. Menuruti Allah itu benar-benar dari awal sampai akhir itu berkat melulu sampai ujungnya. Kalau menuruti nafsu itu malah petaka terus, masuk dalam masa sukar, sudah diomong. Lah kok masih bebal? Kok masih sombong? Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Loh ini orang beragama. Ya, bukan orang jahat di luar orang tidak beragama. Orang beragama. Sepertinya baik. Menjalankan ibadah. Fisiknya doang. Dalamnya serigala berbulu domba, sama dengan dunia. Ya, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuhan udah kasih tahu nggak masa depan? Ini hikmat Tuhan. Luar biasa ini, kalau kita ingat kita takut loh. Kita nggak mau jadi kriteria masuk di dalam masa sukar dengan orang kita jadinya seperti itu. Lah kalau kita nggak belajar firman benar-benar intim sama Tuhan. Lah jadi seperti itu tadi. Lebih menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu sendiri. Jauhilah mereka. Ini masih menjauhi ya. Kenapa? Menular. Kenapa menular? Dulu itu kita. Kita banget itu. Kalau kita kumpul dengan yang seperti itu. Udah cocok banget. Bukan kita menggarami dia. Dia menyeret kita. Karena Tuhan perintahkan jauhilah. Jangan macam-macam. Kalau kita dekat kita yang hilang. Jauhilah. Jadi kalau Tuhan ngomong, orang bijak melihat malapetaka bersembunyi. Menjauh. Menjauhnya ditambah lagi. Ngumpet. Supaya dia nggak cari kamu. Kalau dicari terus kamu nggak tahan, ikut gimana? Hati-hati. Kebiasaanmu yang baik baca firman bisa hilang. Kebiasaanmu yang baik renungkan firman siang dan malam bisa hilang. Ketika kumpul dengan orang yang seperti tadi kriterianya. Kalau sudah hilang, hati-hati. Tuhan sudah ngomong, jalan Tuhan sudah ngomong memberikan akan masuk masa yang sukar. Kalau masa yang sukar, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari masa yang sukar? Cuman Tuhan. Cuman Tuhan. Jangan ngomong aku bisa, aku pinter. Hati-hati. Orang bodoh kena PHP oleh kebutuhannya sendiri. Yang nggak berpengalaman jalan maju kena celaka. Itu PHP dari pikirannya sendiri. Yang nggak ngerti. Jadi masa depan dipandang kalau gini baguslah pasti. Gini nggak apa-apa kok. Akhirnya kena celaka. Nah tadi udah saya katakan. Sekarang ada lagi. Kita berbicara keputusan bersembunyilah. Siapa yang memutuskan? Orang bijak itu suruh sembunyi. Siapa yang memutuskan? Dapat pikiran dari mana? Yaitu namanya hikmat. Kalau orang itu berhikmat dan itu hikmat dari Allah, begitu lihat malapetaka dengan syarat-syarat kriterianya, orang itu bersembunyi. Berarti benar-benar dia terima hikmat Allah. Tapi kalau dia maju terus, itu bukan terima hikmat Allah dia. Ya,
Itu kebodohannya sendiri yang berbicara pada dirinya sendiri. Kalau itu berhikmat, dan itu hikmat bersembunyi, bukan menghampiri, menjauh bersembunyi. Nah, kita lihat keputusan bersembunyi oleh hikmat. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Sesi 1 ada ini. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Benar nggak? Nggak kena malapetaka bersembunyi. Itu artinya hikmat Allah sudah memelihara hidup kita, nggak hancur. Benar nggak? Ya, hikmat perlindungan seperti perlindungan uang. Bahkan kalau saya katakan melebihi perlindungan uang. Orang yang punya uang juga terbatas melindungi kita. Ya, kayak melihat malapetaka yang nggak pengalaman maju, itu orang yang punya uang pun bisa kena celaka. Tetapi orang bijak, intim dengan Tuhan, terima hikmat Allah, seperti tadi diomongin, dia dapat perlindungan dari Tuhan. Dan hidupnya dipelihara, nggak ngelewati malapetaka. Artinya apa? Tunggu berkat. Jadi waktu penantian kita jalan hikmat, misalnya berkat kita masih menunggu, minimal di saat itu kita nggak kena malapetaka. Itu luar biasa hikmat. Luar biasa. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Masa keamanan loh. Kapan aku aman? Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itu adalah harta benda Sion. Masa keamanan. Kekayaan yang menyelamatkan, yang tadi itu memelihara hidup. Hikmat dan pengetahuan. Dari tadi dikatakan hikmat itu pengetahuan, itu pengertian, tersingkap jadi terang. Ketika kita menerima hikmat Allah, itu masa keamanan. Hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya, yaitu kita yang menerima. Kita masuk dalam masa keamanan. Luar biasa nggak hikmat perlindungannya? Apa kita nggak kejar tuh? Berarti kalau kita tidak menerima hikmat Allah, apa yang kita jalani? Di luar kehendak Allah. Kita akan keluar dari masa keamanan. Kita nggak mendapatkan masa keamanan. Ya, saya teguhkan lagi dengan beberapa ayat. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, satu ayat lagi. Yang memberi hikmat Tuhan. Tadi udah tak kasih banyak ayat-ayatnya. Apa itu? Dari mulutnya. Mulutnya itu perkataan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Rema, firman, pengertian, menuntun, roh kebenaran itu. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu mendengar perkataan Tuhan. Kita dijelaskan, diterangkan, disingkapkan. Itu berupa pengetahuan kita terima. Itu berupa kepandaian. Tapi bukan dari dunia, dari Tuhan. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bayangin, pada Allah hikmat dan kekuatan. Itu diberikan kepada kita. Waktu kita terima hikmat, itu terima kekuatan. Itu kekuatan yang gak ada batasnya. Itu tadi diomong, kekuatan apa? Memelihara hidup kita. Melindungi hidup kita. Membuat hidup kita masuk dalam masa keamanan. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu karena hikmat. Dan hikmat itu adalah kekuatan Tuhan yang diberikan dan kita terima dan ada di dalam kita. Dan ketika hikmat itu kita terima, maka pikiran kita jadi bijak. Gimana?
kita mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalau mempunyai wawasannya luas, pengetahuan luas, pengertiannya dalam, maka pertimbangannya pun tajam. Itu kekuatan daripada hikmat yang harus kita miliki sehingga kita dikatakan bisa melihat masa depan, malapetaka atau berkat, bersembunyi atau jalan terus. Sekarang kita lihat untuk orang yang tak berpengalaman yang tadi dikatakan, berjalan terus kena celaka. Jadi ini ada nasihat nih untuk orang yang tak berpengalaman ya. Amsal 9 ayat 4. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tak berakal budi katanya. Nah jadi gak berpengalaman Tuhan ngomong disamakan gak berakal budi. Kalau bahasa sekarang gak punya otak loh. Nah begitu. Gak berpengalaman, tidak berakal budi. Tuhan undang kemari. Ya, berapa banyak orang Kristen yang gak mau undangan Tuhan di posisi Maria keintiman, merenungkan firman itu siang dan malam. Dia tetap memegang kebodohannya, hidup di dalam PHP. Ya, udah pasti nggak bisa nggak. Tuhan undang singgah kemari. Oke, kalau orang tak berpengalaman, orang bodoh, tidak berakal budi, nggak mau singgah, nggak mau intim dekat sama Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang jalan di otaknya. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Oke, kita cuma lihat hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Kalau orang dunia, apapun siapapun itu, dia nggak mau intim sama Tuhan, nggak mau hikmat Allah, otomatis yang di otaknya hikmat dunia. Dia dididik, dibesarkan oleh dunia dengan sistem-sistemnya. Dan itu adalah musuhnya Tuhan. Itu Tuhan ngomong bodoh hikmat dunia. Otomatis. Jadi nggak terima hikmat Allah berarti hikmat dunia. Cuman ada dua yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Nah, ketika kita ini anak-anak Tuhan, otomatis Tuhan mau dong memberikan hikmat. Tetapi gimana kalau orang itu nggak mau intim, nggak mau singgah kepada Tuhan? Tetapi Tuhan menyayangkan kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya itu bebal, anak-anaknya itu nakal gitu ya. Tak berakal budi, nggak mau dikasih hikmat biar pinter. Nah di Amsal 29 ayat 15 dikatakan gini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi orang Kristen gak mungkin dibiarkan sama Tuhan. Nanti mempermalukan Tuhan. Disediakanlah tongkat dan teguran. Gini ceritanya. Disediakanlah hikmat buat anak-anak Tuhan. Biar gak mempermalukan Tuhan. Nah tapi kalau gak mau hikmat. Nah itu ada dua alat yang Tuhan berikan, tongkat dan teguran. Teguran itu berupa kata-kata, firman, nemplak. Nah itu hikmat. Kita udah sadar. Tapi kalau nggak suka sama yang namanya kata-kata firman, maka itu namanya tongkat. Tongkat itu pendisiplinan. Tujuannya baik, supaya nanti kembali kepada hikmat. Supaya pinter ngomongnya gitu. Ya. Ini untuk yang gak mau merapat intim sama Tuhan. Ya, berarti diomong singgahlah kemari. Berarti orang tak berpengalaman, orang yang gak berakal budi itu posisinya jauh dengan Tuhan. Makanya Tuhan undang orang yang gak intim dengan Tuhan. Dia dikatakan kamu sudah gak berpengalaman, gak berakal budi, jauh dari saya. Gak ada yang mendidik. Firman gak mendidik kamu, tetapi kamu dididik oleh dunia. Tuh ceritanya ya. Sekarang ayat 5.
Singgahlah kemari. Ngapain singgah kemari? Ayat 5 katakan, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Nah, dekat sama Tuhan tuh makan roti dan minum anggur. Roti itu lambang firman, anggur itu nama Roh Kudus. Ya, oke, sekarang kita lihat. Makan roti dan minum anggur. Ingat nggak? Ini kan ayatnya di Amsal ya. Di perjanjian baru ingat nggak? Makan roti dan minum anggur. Perjamuan kudus. Diundang itu untuk perjamuan kudus. Makan daging Tuhan dan darah Tuhan Yesus. Masuk di dalam kita. Kita masuk di dalam Tuhan Yesus. Pertukaran terjadi. Kebodohan hilang. Hikmat kita dapat. Nah, itu kenapa Tuhan ngundang dekat? Apa itu keintiman? Apa itu posisi Maria? Apa itu Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman siang dan malam? Ya ini makan roti dan minum anggur. Yosua 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, jadi makan roti ya daging Kristus. Daging itu apa? Ya karakter Kristus, pikiran Kristus, itu dagingnya dia. Maksudnya begitu. Ia akan hidup selama-lamanya, masuk surga, melakukan kehendak Tuhan, makan roti hidup. Daging Kristus jadi daging kita. Yesaya 55 ayat 2, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi makan roti adalah mendengarkan Tuhan Yesus. Itu makanan yang paling baik buat roh dan jiwa kita. Roti hidup. Jadi maksudnya makan roti itu mendengarkan. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah ya. Daging kita yang memberi hidup itu adalah roh. Jadi gambaran roh itulah darah. Darah itu adalah anggur. Daging kita kalau nggak ada darah yang ngalir, mati. Justru ada darah, makanya daging kita hidup jadi manusia yang bisa bergerak. Itu darah, itu anggur. Jadi itu yang memberi kehidupan. Jadi roti dan anggur itu menyatu. Itu namanya perkataan Tuhan yang adalah roh. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sekali lagi, yang gak berpengalaman, yang gak ngerti peraturan Tuhan itu loh. Firman itu peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu hikmat. Yang gak berpengalaman tuh gak ngerti. Makanya harus banyak makan firman. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini tadi sudah diberikan ya. Oke, nah ini ayat 6. Waktu kita makan roti dan anggur, minum anggur, waktu kita terima hikmat, pengertian terbuka. Ini konsekuensinya ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Yang tadi diomong ngerti, begitu hikmat masuk, itu kebodohan hilang di dalam hidup kita. Pikiran yang salah, yang ngawur, gak ngerti aturan itu hilang, tergantikan oleh hikmat. Maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Hikmat itu jalan pengertian yang memelihara kita, yang tersingkap, yang jadi terang. Otomatis kebodohan terbuang. Jadi yang tadi diomong di ayat 4-nya, sehingga kemari yang tidak berakal budi, orang bodoh itu loh, mari makan roti dan minum anggur. Terima jalan pengertian, jalan hikmat. Maka bodohmu akan hilang. Itu ceritanya.
ayat 6. Seperti itu. Ya, oke. Sekarang terakhir ya. Ini terakhir contoh Tuhan ungkapkan masa-masa depan dengan solusinya, syarat-syaratnya. Yang kita belajar supaya kita lebih ngerti, lebih rindu lagi kepada firman-firman Tuhan. Menyelidiki, merenungkan siang dan malam. Yang tadi saya sudah katakan, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi, Tuhan sudah memberikan hal-hal yang akan datang. Kamu akan berhasil dan beruntung. Bukan malah petaka. Tapi itu visi, ada misinya. Itu target, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya merenungkan firman siang dan malam. Supaya pikiran yang bodoh hilang jadi pikiran berhikmat. Terima jalan hikmat, jalan pengertian. Sehingga tindakan kita hati-hati sesuai dengan yang semua tertulis di dalamnya. Hukum-hukum Tuhan. Maka kamu maju terus, berhasil dan beruntung. Itu hikmat sudah menyatakan. Masa kita gak mau memelihara kebodohan sehingga jalan terus kena celaka. Nah, sekarang lagi ayat favorit nih ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah ngomong melalui hikmat daripada ayat ini. Ya, Tuhan mempunyai rancangan hari depan yang penuh harapan. Tapi ada syaratnya, supaya engkau lewati, sehingga engkau jadi orang bijak. Oh, ini jalan yang penuh harapan toh. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita mana bisa masuk rancangan Tuhan. Orang kita nggak jadi terima hikmat dia, nggak terima terang dia, nggak dituntun dia, mana bisa. Hari depan penuh harapan, mana bisa. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Besok masa depan, Tuhan sudah ngomong, kalau kamu dalam keadaan sesuatu butuh Tuhan, di masa depan, Tuhan sudah jaga-jaga di sana. Kamu berseru, berdoa, aku dengar kamu. Kalau dengar kamu itu Tuhan jawab. Kamu cari aku menemukan. Kamu bakal menemukan aku. Jadi dia menyodorkan dirinya supaya kita ketemu. Karena kita cari ya pasti gak ketemu lah ya. Tuhan yang maju untuk supaya kita ketemu. Itu gambaran masa depan akan datang tuh. Akhirnya ayat 14 diomongin. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Loh, bukan kita pinter. Tuhan yang memberikan kamu. Kita ngeraba-raba, tiba-tiba Tuhan ada di depan kita. Oh, ini Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Nah, memulihkan keadaanmu. Ada syaratnya. Tuhan sudah ngomong. Hal-hal akan datang. Hari ini jika engkau kesesakan, Tuhan sudah ngomong. Dia akan memulihkan keadaanmu. Masa depan, hal-hal akan datang. Tuhan sudah ungkapkan, gambarkan, pulih kamu. Tapi kamu harus bisa melihat jalan ke arah pemulihan itu, yaitu jalan hikmat, jalan pengertian, tersingkap. Dan semuanya itu yang tadi, itulah namanya hikmat Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.